Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Di video kali ini, Ibu akan membahas tentang ulangan harian atau asesmen harian bab 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk asesmen kali ini akan ada 10 soal. Nanti Ibu akan bahas satu per satu. Sekali lagi, untuk asesmen atau ulangan hari ini atau ulangan pada bab 1 Bahasa Indonesia ini bersumber semuanya di buku Bahasa Indonesia ini. Ibu tidak akan membahas langsung ke lewat bukunya maksudnya, karena dari kemarin Ibu sudah take video menggunakan e-book Bahasa Indonesia dari Kementerian Pendidikan, akan tetapi tidak bisa di screen sharekan, sehingga nanti Ibu hanya akan menjawab pertanyaan beserta halamannya. Jadi anak-anak, kalian siapkan buku paket Bahasa Indonesia kalian, coba nanti kalian cek di buku paketnya. Apakah betul jawabannya seperti itu? Oke, kita langsung saja. Pertanyaan nomor 1. Ibu zoom terlebih dahulu. Oke, nomor 1. Apa arti karakter dan kemampuan saya seperti pohon kelapa? Materi karakter dan kemampuan ini ada di halaman awal buku Bahasa Indonesia. Jadi, apa jawabannya ya anak-anak? Apakah anak-anak sudah tahu jawabannya apa? Oke, kita cek jawabannya. Terubah menjadi merah. Nah, jawabannya adalah kamu seperti pohon kelapa karena kamu tinggi. Kamu seperti pohon kelapa karena kamu banyak gunanya untuk teman-teman sekelas. Jawaban ini ada di halaman 3 buku Bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan nomor 1 ini tidak menyebutkan apakah harus menyebutkan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi anak-anak mau menjawab satu pun itu betul. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Jelaskan plot cerita Aku Anak Indonesia. Nah, coba anak-anak jawab. Oke, apakah betul jawabannya? Kita akan cek. Jawaban untuk nomor 2 adalah plot cerita Aku Anak Indonesia menggambarkan cara Hana mengatasi permasalahannya. Sebentar, ada yang kepotong. Oh, ternyata panjang ya, kita perkecil. Nah, seukuran ini. Sekali lagi, jelaskan plot cerita Aku Anak Indonesia. Plot cerita Aku Anak Indonesia menggambarkan cara Hana mengatasi permasalahannya. Tindakan Hana merupakan bagian dari plot. Tindakan Hana juga menunjukkan sifatnya. Akhir cerita menggambarkan penyelesaian masalah Hana. Jawaban untuk plot ini ada di halaman 11 di buku Bahasa Indonesia. Coba anak-anak cek apakah betul. Kalau sudah betul, kita akan masuk ke pertanyaan nomor 3. Nomor 3, tuliskan 2 alasan kita bisa disebut anak Indonesia. Sebenarnya untuk pertanyaan ini anak-anak bisa menjawabnya sendiri. Akan tetapi apabila kita melihat materi pembelajaran di buku Bahasa Indonesia, jawabannya seperti ini. Kita cek. Nah, jawabannya karena kita lahir di Indonesia atau karena berbahasa Indonesia. Karena di sini perintahnya tuliskan 2 alasan, berarti kalian juga harus menjawab 2 alasan. Yang pertama, karena kita lahir di Indonesia. Oh, ini harusnya dan ya. Atau kayak gini. Dan juga boleh. Dan karena berbahasa Indonesia. Materi ini ada di halaman 12 buku Bahasa Indonesia. Selain jawaban ini, anak-anak juga bisa menjawab sesuai dengan pendapat kalian
yang berkaitan dengan alasan kita bisa disebut anak Indonesia. Sekarang kita akan masuk ke soal nomor 4. Tuliskan 2 rekomendasi buku bacaan dengan tema anak dan keluarga Indonesia, lengkap dengan penulisan dan penerbitnya. Nah, ada hal yang sering Ibu dapati bahwa anak-anak masih kurang fokus dalam membaca soal. Anak-anak harus fokus membaca soal agar menjawabnya pun nanti mendapat nilai sempurna. Seperti soal di nomor 4 ini, perintahnya adalah tuliskan 2. Jadi anak-anak nanti harus menuliskan 2 rekomendasi buku bacaan dengan tema anak dan keluarga Indonesia. Nah, jangan lupa di sini ada kata selanjutnya yaitu lengkap dengan penulis dan penerbitnya. Jadi anak-anak harus menulis 2, setelah itu harus menulis judul bukunya, penulis, dan penerbitnya. Coba kita lihat materi ini ada di halaman berapa. Nah, ada di halaman 16. Di halaman 16, buku bacaan bahasa Indonesia, terdapat banyak buku bacaan. Di sini Ibu hanya memilih 2, karena perintahnya juga tuliskan 2. Yang pertama, Ibu menuliskan buku tema anak dan keluarga Indonesia yang berjudul Laskar Pelangi. Ditulis oleh Andrea Hirata dan penerbitnya oleh Bentang Pustaka. Satunya lagi, judulnya Keluarga Cemara bagian 1. Penulisnya adalah Arswendo Atmowiloto serta penerbitnya adalah Gramedia Pustaka Utama. Seperti itu. Apabila anak-anak menjawab seperti ini, sesuai dengan perintah pertanyaannya, maka anak-anak akan mendapat nilai yang sempurna. Oke. Selanjutnya, nomor 5. Sejak kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Sejak kapan anak-anak? Ini jawaban yang paling singkat. Coba anak-anak sudah tahu belum? Kapan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Jawabannya adalah sejak tahun 1928. Apakah ada yang betul menebak jawaban nomor 5 ini? Nah, materi ini ada di halaman 18 buku bacaan bahasa Indonesia. Di halaman 18 ini dijelaskan juga tentang kapan bahasa Indonesia lahir. Jadi, kalau bahasa Indonesia lahir itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan menjadi bahasa nasionalnya hanya singkat, yaitu sejak tahun 1928. Jadi tidak ada tanggal khususnya. Jadi hanya ada tahunnya saja. Oke? Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 6. Apa itu surat resmi? Sebutkan 2 contohnya. Nah, sekali lagi anak-anak, di sini ada 2 pertanyaan. Ada yang menggunakan tanda tanya, ada yang menggunakan tanda seru. Berarti nanti jawabannya juga harus ada 2. Yang pertama, apa itu surat resmi? Jadi anak-anak nanti menuliskan deskripsi dari surat resmi. Selanjutnya, anak-anak sebutkan 2 contoh dari surat resmi tersebut. Nah, jawabannya adalah surat resmi adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau lembaga, ditujukan kepada instansi lain atau perseorangan, yang isinya perihal kedinasan. Nah, pertanyaan selanjutnya kan sebutkan 2 contoh. Di sini dituliskan juga contoh surat resmi antara lain surat undangan dan surat jual beli. Seperti itu. Apabila anak-anak menjawab seperti ini, maka nilainya akan sempurna. Untuk jawaban soal nomor 6. Ada di halaman 22. Selanjutnya, di nomor 7. Ini masih berkaitan dengan soal nomor 6 ya. Karena jenis surat itu ada 2. Surat resmi dan surat pribadi. Ini juga sama, pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama, apa itu surat pribadi?
Yang kedua, sebutkan 2 contohnya. Lalu, apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang dikeluarkan oleh perseorangan atau pribadi, ditujukan ke perseorangan lainnya atau ke instansi atau lembaga. Lalu sebutkan contohnya. Contoh surat pribadi adalah surat kepada teman atau saudara dan surat izin tidak masuk sekolah. Oke, untuk contohnya anak-anak bisa menulis hal yang lainnya juga. Kalian bisa cek di halaman 22. Selanjutnya ada nomor 8. Nomor 8, apa itu formulir? Nah, ini materi ini kalau dilihat dari struktur bab 1 materi, jadi formulir ini sebenarnya materi sebelum masuk ke surat pribadi dan surat resmi. Tapi ini pertanyaannya ada di nomor 8. Jadi apa itu formulir? Jawabannya adalah formulir adalah kertas berisi pertanyaan resmi yang harus diisi. Ada di halaman 14. Coba anak-anak cek apakah betul? Oke, apabila betul, selanjutnya kita masuk ke nomor 9. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan lingua franca? Lingua franca. Apa itu lingua franca ya? Materi lingua franca ini berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia. Jadi, jawabannya ada di halaman 19. Apa pengertiannya? Lingua franca adalah istilah yang artinya bahasa perhubungan atau bahasa yang menjembatani pihak-pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda. Ini ada di halaman 19. Coba anak-anak cek di buku bacaan kalian masing-masing. Tidak henti, Ibu ingin mengingatkan bahwa untuk soal-soal ulangan harian, khususnya yang bersumber dari buku, anak-anak tinggal rajin membaca buku bacaannya. Nanti semua pertanyaan dan jawabannya akan ada di buku tersebut. Oke, selanjutnya atau yang terakhir, apa arti kata siang bolong dan buah tangan? Di dalam buku Bahasa Indonesia terdapat materi tentang kosakata baru. Di sana tidak dijelaskan secara rinci setiap kosakata baru. Jadi, anak-anak ditugaskan untuk mencari kosakata tersebut di KBBI atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, untuk soal nomor 10 ini sama, Ibu akan tugaskan kalian coba cari di kbbi.kemdikbud.co.id. Nanti kalian search atau ketik di sana siang bolong. Coba kalian cari apa arti kata siang bolong dan apa arti kata buah tangan. Kalian mengetiknya satu persatu, tidak bisa siang bolong dan buah tangan ya. Jadi harus satu persatu. Coba kalian cari, apabila sudah tahu jawabannya atau sudah menemukan, kalian tulis di kolom komentar ya. Sekian video asesmen atau ulangan harian Bahasa Indonesia bab 1 kelas 6 SD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.